acara ini mungkin Bapak dan Ibu hadirin sini yang belum mengenal apa itu Fokus Pasbar. Pasbar ini digagas sejak tahun 2020 karena melihat berbagai persoalan di Pasar Baru Bandung. Maka kami tergerak untuk mendirikan Fokus Pasbar dengan tujuan sebagai berikut. Mungkin ini juga bisa dibaca di grup yang ada di grup WA. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pedagang memberikan poin tuntutan kepada Wali Kota Bandung selaku kuasa pemilik modal. 1. Memperpanjang surat pemakaian tempat berjualan SPTB sampai Desember 2025. 2. Turun tangan langsung membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Pasar Baru dengan melibatkan para ahli dan perwakilan pedagang. 3. Mengevaluasi pengelola Pasar Baru saat ini yaitu PT dan Sewarga Mangilokan. Tuntutan kepada DPRD Kota Bandung. 1. DPRD harus membuat rekomendasi kepada Wali Kota Bandung terkait banyaknya persoalan di Pasar Baru. 2. DPRD harus membuat rekomendasi terkait tuntutan pedagang Pasar Baru untuk memperpanjang hak guna pakai sampai Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Informasikan dari gedung Pasar Baru Square. Ada sedikit rapat untuk pedagang Pasar Baru yang diadakan oleh Fokus Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru Bandung. Ini lagi persiapan untuk peserta di luar, sebagian akan memasuki ke ruangan utama urun rembuk atau musyawarah terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Baru Bandung Trend Center, khususnya untuk pedagang. Ini lokasinya. Ini ada Bang Rahman. Sebentar lagi akan dimulai untuk urun rembuk, khususnya dari Fokus Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru Bandung, untuk menyikapi permasalahan-permasalahan atau kesah pedagang yang ada di Pasar Baru Trend Center. Oke, ini dari Bu Lela selaku Dewan Pakar di tim Fokus tersebut. Oke, ini dari sebagian yang akan datang di urun rembuk peserta Fokus. Sebagian sudah mulai datang. Lokasi lantai 10 dari Pasar Baru Square. Silakan masuk Pak Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul bersama di hari yang penuh semangat ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Lala Zamilah, kebetulan bergabung di Fokus ini sebagai Dewan Pakar, namun pada hari ini didaulat oleh Pak Sekjen ini mendadak menjadi MC sekaligus moderator di sini. Persiapannya juga ini lumayan singkat, karena itu mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan dalam pembukaan berikut ini. Mewakili seluruh jajaran pengurus Fokus Pasbar, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu
pedagang Pasar Baru Trade Center yang sudah berkenan hadir dalam acara urun rembuk tuntutan pernyataan sikap pedagang Pasar Baru Trade Center. Hari ini Selasa 27 Juni 2023. Semoga urun rembuk ini hari ini kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan solusi konkret untuk Pasar Baru Trade Center yang kita cintai. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan yang barusan saya mulai. Pembukaan, kemudian nanti disusul dengan sambutan Ketua Umum Fokus Pasbar. Acara ketiga, pembacaan surat tuntutan pedagang. Kemudian yang keempat, pemaparan agenda. Nanti akan disampaikan oleh Pak Dhani. Yang kelima, istirahat makan siang. Kemudian diskusi. Kemudian tuntutan dan pernyataan sikap. Dan terakhir, kesimpulan. Untuk acara pemaparan agenda nanti sampai istirahat makan siang, mohon untuk hadirin semua tidak diperkenankan untuk interupsi atau bertanya terlebih dahulu, karena nanti ada sesi tanya jawab dan diskusi di acara khusus di nomor 6, di acara ke-6 setelah istirahat makan siang. Sebelum masuk ke acara inti, mungkin Bapak dan Ibu hadirin sini yang belum mengenal apa itu Fokus Pasbar. Fokus Pasbar ini digagas sejak tahun 2020 karena melihat berbagai persoalan di Pasar Baru Bandung. Maka kami tergerak untuk mendirikan Fokus Pasbar dengan tujuan sebagai berikut. Mungkin ini juga bisa dibaca di grup yang ada di grup WA Fokus. Ini Fokus sebagai sarana diskusi dan aspirasi komunikasi antar sesama pedagang Pasar Baru. Yang kedua, Fokus hadir untuk menjembatani para pedagang Pasar Baru dengan pengelola, Pemkot, DPRD Kota Bandung. Kemudian yang ketiga, Fokus menjadi alat perjuangan para pedagang secara bersama-sama dan tidak untuk kepentingan individu atau pribadi. Yang keempat, Fokus hadir menjadi penyeimbang di tengah kepentingan berbagai pihak. Yang kelima, Fokus mengambil peran membangun dan berbagi empati sesama pedagang. Berikutnya saya akan cerita sedikit mengenai jejak langkah Fokus Pasbar. Fokus Pasbar pada tahun 2021 menggagas aksi damai bersama Aliansi Pedagang Sekota Bandung untuk membuka kembali Pasar Baru Trade Center selama masa PPKM pada tanggal 27 Juli 2021. Kemudian Fokus juga mengadakan audiensi dengan Wakil Wali Kota Bandung waktu itu, Kaniela Mulyana, yang berhasil membuka kembali Pasar Baru Trade Center selama masa PPKM. Kemudian ini ada setelah tahun 2022, setelah PT DSMJ masuk ke Pasar Baru Trade Center, kita mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan tuntutan kepada PT DSMJ. Surat tuntutan dikirim pada tanggal 18 Januari 2022. Isi surat tuntutannya mungkin nanti akan dibacakan oleh Kang Yogi Martin nanti setelah acara sambutan. Dialog Fokus Pasbar dengan PT DSMJ ini dilakukan pada tanggal 24 Januari untuk memfollow up tuntutan yang kita kirimkan. Dihadiri oleh Direktur Operasional PT DSMJ yaitu Pak Irwin beserta Manajemen Operasional Pak Sumardi. Pada tanggal 15 Februari karena tidak ada perubahan yang berarti, Fokus Pasbar mengadakan aksi unjuk rasa yang diliput oleh berbagai media nasional. Ini yang baru sebagian aja ditampilkan dan persiapan kami juga ini karena masih banyak media lainnya yang meliput. Bisa dicek di Google, mungkin nanti itu langsung banyak sekali itu berita-beritanya. Ini foto-foto waktu aksi tanggal 15 Februari 2022. Kemudian langkah selanjutnya Fokus Pasbar melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Kota Bandung untuk memfollow up tuntutan pedagang Pasar Baru Trade Center pada 10 November 2022. Yang lainnya ada beberapa kegiatan sosial dilakukan oleh Fokus Pasbar, diantaranya penggalangan dan pengiriman bantuan gempa Cianjur,
Kemudian terakhir kemarin 2000 takjil gratis tahun 2023 dan ikut mendukung kegiatan nasi Jumat berkah yang digerakkan oleh Bapak Rahman Hakim. Untuk struktur organisasi Fokus Pasca sendiri, bentuknya ada sebagai berikut. Mungkin ini agak kurang jelas ya, biar nanti saya bacakan aja. Yang tertinggi di situ musyawarah besar yang mubes, musyawarah besar yang di sana di bawah mubes itu ada beberapa yang bisa mendukung Fokus Pasca, di antaranya Dewan Penasihat, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar. Kemudian ada Ketua Umum Bapak Kurnia, kemudian Ketua 1 Bapak Rahman Hakim, Ketua 2 Bapak Yogi Martin, Sekjen Bapak Dani Mauladi, Bendahara Umum Bapak Ahmad Sukri. Yang di bawahnya kemudian itu terdiri dari beberapa divisi, diantaranya digital dan database, pemberdayaan perempuan, kerohanian, divisi umum dan komunitas, kelembagaan dan sponsorship, serta sosial dan kehumasan. Ibu moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Juga saya tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan pedagang yang berkenan hadir di acara ini. Adapun mungkin yang menjadi agenda hari ini, berikut materinya dari sedikit dibahas. Nanti untuk penajaman ada juga sesi diskusi, pemaparan secara teknis, tujuan dan memang apa yang akan dicapai oleh mudah-mudahan semua. Jadi judul dari pertemuan ini adalah berembuk dalam rangka melakukan tuntutan dan pernyataan sikap. Hari ini kita akan membedah semua persoalan yang timbul di Pasar Baru dan secara bersama-sama mengambil sikap dan tuntutan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan Pasar Baru. Menjadi sebuah keprihatinan buat kita sebagai pelaku usaha di Pasar Baru dengan banyaknya persoalan yang timbul bukan hanya karena faktor ekonomi global atau dampak dari COVID-19, akan tetapi diperparah dengan ketidakmampuan mengolah Pasar Baru. Boleh dikatakan bahwa pengolah saat ini tidak qualified dan tidak kompeten. Itu yang menjadi kekhawatiran kita semua di sini. Setelah selama hampir setahun lebih kondisinya tidak menunjukkan perkembangan yang baik dan tidak berpihak ke pedagang, bahwa timbul banyak masalah yang muncul di pedagang. Ini menjadi perhatian kita semua, terutama fokus bersama-sama dengan pedagang. Ini harus jadi perhatian buat kita semua dan kita sama-sama mencarikan solusinya. Dan untuk itu juga kita mencoba melakukan selama ini tuntutan memperpanjang hak guna pakai atau memperpanjang SPTB sampai Desember 2025, dan perjalanan tuntutan ini udah berjalan hampir setahun. Kita udah coba datang ke Dewan, kita udah mencoba audiensi dengan pihak bagian ekonomi yang menjadi pembina Perumda saat ini, yaitu Pak Agus TB ya, Kabar Ekonomi yang menjadi Dewan Pembina Perumda. Kita sampaikan yang namanya tuntutan memperpanjang SPTB sampai 2025. Secara realistis saat ini pedagang yakin tidak sanggup ketika terjadi transaksi beli kios. Kita sama-sama tahu, semua juga prihatin dengan kondisi kita semua. Makanya alasan kenapa kita minta perpanjangan SPTB, ya waktu itu kita adanya force majeure, timbulnya musibah yang memang di luar dugaan manusia semua, adanya COVID. Dan secara undang-undang itu diatur bahwa ketika ada satu negara atau masyarakat terkena itu yang selama ini kita usahakan
mungkin karena tekanan dari pedagang kurang kuat juga, sehingga sampai saat ini ketika kita konfirmasi ke Perumda sebulan yang lalu katanya masih dalam pembahasan. Jadi tuntutan kita terkait perpanjangan hak guna pakai itu masih dalam tingkat pembahasan. Apalagi Kota Bandung ini juga yatim piatu ya. Jika pun ada sekarang PLH ya, PLH yang mungkin secara kewenangan juga apakah punya kewenangan untuk memutuskan hal yang menyangkut pabrik ya, orang banyak, dan ini juga menjadi PR kita semua. Yang paling kuat saat ini kondisi real kita melakukan upaya menuntut hak perpanjangan masa SPTB sampai Desember 2025. Sepakat ya kayaknya itu. Dan itu akan kita upayakan terus dengan dukungan semua teman-teman. Tentunya kita tidak bisa berjalan 1-2 orang. Kita tetap melakukan upaya itu secara bersama-sama, kolektif, kolegial, dan apapun juga menjadi hak kita itu kita harus dapatkan. Itu yang menjadi problem masalah inti yang ada di pedagang saat ini. Karena sudah banyak juga desas-desus terkait harga, terkait apa, itu semua hanya bohong belaka ketika ada isu harga atau apa. Masalah yang sama dengan Bapak Ibu di sini, kita tidak terafiliasi dengan kegiatan politik, kita tidak terafiliasi dengan kegiatan-kegiatan yang merugikan pedagang. Kita betul-betul murni dari pedagang untuk pedagang. Kita tidak mau terkontaminasi dengan hal yang memang disifatnya di luar urusan dengan pedagang. Kita fokus kepada persoalan yang ada di Pasar Baru sebagai rumah bisnis kita bersama, dan kita harus bangkit. Saya ngajak kepada semua teman-teman pedagang, ayolah kita kompak, solid, itu yang dibutuhkan. Karena ketika hal-hal yang sifatnya teknis, tuntutan, audiensi, apapun sudah kita lakukan, yang kita butuhkan itu kekompakan, kesolidan suara semua pedagang. Bahwa ini menjadi nasib kita bersama untuk diperjuangkan, untuk menuntut hak-hak kita sebagai pedagang. Perizinan ke dinas kebakaran, apakah sudah dilakukan? Karena standar kayak terus hidran itu tidak terpenuhi, dan itu sangat membahayakan buat kita semua. Dan itu mungkin jadi tugas kita semua. Nanti kita akan konfirmasi ke pihak dinas kebakaran apakah perizinan itu sudah diurus belum. Karena desas-desus mereka tidak punya izin di sana. Ini adalah pembacaan isi surat tuntutan pedagang Pasar Baru yang akan dibacakan oleh Pak Yogi Martin. Kenapa ini harus dibacakan kembali? Karena ini surat tuntutan ini dikirimkan pada tanggal 18 Januari 2022. Ini untuk mengingatkan kembali kepada kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, Sekretaris, dan Ketua 1 yang duduk di depan, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman pedagang sekalian. Izin untuk membacakan tuntutan yang pernah kita sampaikan baik di DPR ataupun di jalanan ya pada saat itu. Boleh Ibu, teksnya Bu. Waktu itu tanggal 18 Januari 2022, surat tersebut kita sampaikan kepada pimpinan dan Sawarga Maniloka Jaya. Berdasarkan dengan pertemuan dengan para pedagang pada hari Jumat 14 Januari 2022, lokasi di lantai 5 Pasar Baru Bandung, kami bersepakat untuk mengirimkan surat tuntutan kepada pimpinan PT DAM Sawarga Maniloka. Kami pedagang Pasar Baru Bandung merasa tidak pernah diberikan informasi atau sosialisasi mengenai pengelolaan Pasar Baru Trade Center yang baru, yaitu PT DAM Sawarga Maniloka Jaya, yang sudah masuk efektif sejak tanggal 1 Januari 2022. Desas-desus yang berkembang mengenai pengalihan pembayaran untuk servis cas dan listrik berpindah tagihan dari Perumda Pasar Juara menjadi ke pengelola baru. Namun, di sisi lain, pengelola baru belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam pengelolaan. Untuk itu,
kami pedagang keberatan dengan beban yang akan ditagihkan. Servis tas dan listrik dengan nilai beban yang sama dengan sebelumnya, karena semua fasilitas belum berfungsi sebagaimana mestinya. Sebulan sebelum tanggal efektif pengelolaan, seharusnya semua infrastruktur sudah berfungsi dengan semestinya. Tuntutan pedagang Pasar Baru Trade Center: yang pertama, semua lift difungsikan. Kedua, semua eskalator difungsikan. Semua lampu koridor dinyalakan. Alat pemadam kebakaran, AC. Jam operasional dikembalikan ke waktu normal, buka jam 8 sampai dengan jam 5. Karena pada saat itu COVID itu kan operasional kita jam 10 ya waktu itu sampai jam 4. Lalu akses masuk ke gedung Pasar Baru, pembagian jalur di Jalan Otista yang masuk ke gedung Pasar Baru, akses masuk lobi dirapikan, akses dari pintu belakang, utara dan selatan. Fisik perbaikan lantai keramik, dinding dan fisik gedung lainnya yang rusak, perbaikan saluran air agar tidak banjir di basement 2. Tentang keamanan, jumlah personal security harus memenuhi standar pengamanan gedung Pasar Baru, maksimal 150. Pencegahan pedagang ilegal masuk ke gedung. Yang ketiga, menghilangkan para calo yang mengarahkan pengunjung berbelanja ke toko-toko tertentu. 4. Memberikan sanksi pemecatan terhadap oknum security yang merangkap menjadi calo toko. Ketertiban eksternal, bekerja sama dengan Satpol PP di Sub untuk menertibkan para PKL kaki 5 yang menghalangi akses masuk Pasar Baru. Estetika gedung Pasar Baru sebagai ikon kota Bandung harus dijaga, bebas PKL yang ada di depan gedung Pasar Baru. Ketertiban internal, tertibkan. Nah, kemarin kan sempat poin-poin ini masuk juga ke langkah berikutnya. Terus area Pasar Baru, yang ketertiban internal itu yang nomor 2-nya, tertibkan toko yang melewati batas untuk display atau pajangan. Tentang parkiran, penertiban area parkir. Yang kedua, setiap lantai harus ada petugas parkir. Menyediakan tempat loading barang untuk para pedagang. Yang keempat, wisatawan yang hendak berkunjung ke Pasar Baru agar diarahkan masuk melalui jalan Pasar Utara. Expose timeline rencana kerja program promosi Pasar Baru Trade Center, program rencana kerja pengembangan Pasar Baru, program marketing untuk meramaikan. Nah, ini beberapa tuntutan melalui surat yang kita layangkan ke PT Dam. Ya mungkin isinya seperti itu, dan saat itu kita tembuskan ke Wali Kota, ke Komisi B, DPRD Kota Bandung, terus ke Direktur Utama. Ke Wali Kota mungkin pada saat itu Ketua langsung ada lanjutannya, ke Komisi B juga sudah kita datangi, lalu ke Direktur Utama Perumda 1 bulan terakhir itu kita sudah kunjungi. Mungkin ini perjalanan yang surat pertama ya. Selanjutnya ada surat berikutnya atau pemaparan yang lain. Maka Kang Dani mungkin mau melanjutkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Fokus, Ketua 1, dan yang saya banggakan para undangan. Terima kasih atas waktunya Ibu Moderator. Jadi kali ini saya akan memaparkan agenda yang sudah ada di dalam undangan. Ada 3 poin, tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Data yang kita punya itu sudah valid ya. Jadi bukan asal kita rekap, asal kita taruh, tapi kita punya datanya, data soft filenya, data hard filenya juga ada. Yang pertama ini tuntutan pedagang Pasar Baru Trade Center, tadi oleh Kang Yogi. Yang kedua, temuan tentang investigasi pengelolaan PT DSMJ atau PT Dam. Yang ketiga, kisi-kisi kebijakan penentuan harga unit atau kios. Ini tuntutannya tadi udah Pak Kurnia paparkan juga. Yang pertama, memperpanjang masa berlaku SPTB. Yang kedua, pemutihan servis jas yang tertunggak pada masa pandemi. Yang ketiga, evaluasi pengelolaan PT DSMJ. Next, Bu. Nah, tuntutan tersebut sudah disampaikan pada PLH Wali Kota selaku kuasa pemegang modal.
Jadi Perumda tuh di apa ya, di tahap paling atas tuh KPM. KPM tuh wali kota. Kebetulan wali kotanya sekarang sedang begitulah Ibu ya, Bapak. Tapi ada PLH-nya. Jadi KPM tuh di paling tinggi di Perumda ya. Yang kedua DPRD Kota Bandung, Komisi B. Kita juga udah audiensi 2-3 kali Pak ya. 2-3 kali. Next Bu. Nah, tuntutan kepada Wali Kota Bandung memperpanjang SPTB sampai 2025. Ya. Ini akan saya paparkan kenapa perpanjangan menjadi hak pedagang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kurnia. Ini akan saya bahas ke teknisnya saja ya. Judulnya kenapa perpanjangan hak pakai SPTB selama 2 tahun itu merupakan hak pedagang. Next Bu. Karena bencana COVID ditetapkan sebagai post major. Post major bisa saya bacakan sini ya. Bapak Ibu yang terhormat, post major bisa diartikan sebagai istilah yang digunakan dalam hukum, menggambarkan situasi atau kejadian yang di luar kendali atau kekuasaan seseorang atau suatu pihak yang dapat membebaskan mereka dari kewajiban atau tanggung jawab yang tercantum dalam suatu kontrak dan perjanjian atau perjanjian. Kita lihat kalimatnya di sini ya, membebaskan mereka dari kewajiban dan tanggung jawab yang tercantum dalam suatu kontrak dan perjanjian. Itu post major. Next Bu. Landasannya Kepres nomor 12 tahun 2020. Jadi kita sama-sama tahu lah Presiden sudah mengeluarkan Kepres ya, yang mencanangkan bahwa bencana COVID sebagai bencana nasional dan post major. Yang kedua Undang-Undang nomor 24 tentang 2007 tentang penanggulangan bencana. Next Bu. Ini Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran virus corona sebagai bencana nasional. Next Bu. Ini Undang-Undang nomor 24 tentang 2007 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Penjelasannya mudah-mudahan terbaca oleh Bapak-bapak dan Ibu yang di belakang. Atau mau saya bacakan? Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi penanggulangan bencana di Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan dasar untuk melibatkan pemerintah dan memberikan bantuan atau keringanan kepada masyarakat yang terdampak. Bapak dan Ibu mungkin sudah familiar dengan kata-kata relaksasi ya. Waktu itu bank dan instansi lain ya, itu memang sudah ada instruksi langsung dari Presiden tentang relaksasi. Ini kurang lebihnya. Next Bu. Jadi perpanjangan hak pakai selama 2 tahun merupakan hak kita Bapak Ibu. Bukan tanpa dasar, bukan hanya menawang-nawang, tapi memang ada dasar hukumnya. Dan kemudian kami pun sudah melakukan semacam konsultasi dengan pengacara waktu kami mengurus akta. Mereka bilang bahwa ini bisa masuk asal pedagang semua solid, pedagang semua satu suara bahwa ini bisa dilaksanakan. Jadi bukan hanya kami 1-2 orang para pengurus, tapi bapak-bapak semua, bapak dan ibu semua. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya lanjutkan, tuntutan yang kedua, turun tangan langsung membentuk tim investigasi menyelesaikan berbagai persoalan di Pasar Baru Trade Center dengan melibatkan para ahli dan perwakilan pedagang. Yang ketiga, mengevaluasi PT DSMJ. Ini tuntutan kita pada wali kota waktu itu ya. Kemudian tuntutan kepada DPRD Kota Bandung juga sudah kami layangkan. Kurang lebih suaranya sama. Sampai waktu itu DPRD harus membentuk pansus terkait banyaknya persoalan di Pasar Baru sebagai wujud menjalankan peran dan fungsi pengawasan. Waktu itu hasil dari audiensi kita Bapak Ibu. Disepakati dibentuk pansus untuk mengevaluasi kinerja pengelola di Pasar Baru. Nih, ini akan bakal jadi kesepakatan kita bersama. Saya harap sih Bapak dan Ibu satu suara dengan kami bahwa jika dalam 30 hari tuntutan tersebut tidak direspon, maka pedagang akan melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, unjuk rasa. Karena ini
Jalan terakhir Bapak dan Ibu. Jalan terakhir. Yang kedua, menutup toko selama 1 hari. Karena apa? Biasanya di zaman sekarang itu tanpa gimmick nggak akan viral ibu-ibu. Betul ya? Betul. No gimmick, no viral. Jadi gimmicknya apa? Kita tutup semua toko. Supaya apa? Mengundang para pencari berita. Harapan kita berita kita viral. Pasar Baru, ikon Bandung, tokonya tutup. Sapoe. Ini insya Allah bisa berhasil. Nah yang ketiga ini langkah hukum ya, berupa class action. Ini sangat bisa dilakukan. Asal kuncinya tadi Bapak dan Ibu, kita satu suara. Kenapa saya ulang-ulang? Karena tanpa ada kesolidan Bapak-Bapak, kekompakan, saya rasa semuanya bakal akan sangat sulit. Begitu. Next Bu. Nah ini temuan-temuan tentang investigasi pengelolaan PT DSMJ. Tadi udah disinggung sebagian oleh Pak Kurnia. Punten, saya rada batuk. Pertama, pembentukan PT DSMJ sebagai Badan Usaha Pelaksana atau BUP tidak melalui kesepakatan yang bulat dari konsorsium. Jadi Bapak MPI dan akronim ini pemenang lelangnya. Tapi dalam perjalanan nama-nama terutama nama yang 3 ini kok langsung menghilang. Ini yang pertama-tama jadi tanya besar buat kami ya. Kemana mereka ini? Padahal ini nama-nama beken. Waskita Karya merupakan hak penuh dari pengelola. Itu bedanya apa ya untuk kebijakan harga pedagang existing dan pedagang baru. Next Bu. Nah, dari kajian Perumda tahun 2018 itu pernah muncul angka 100 juta Bapak dan Ibu. Kajian mereka itu tentu sudah melewati fase feasibility studies ya dengan para ahli. Ini dengan catatan ada proses revitalisasi Bapak dan Ibu. Proses revitalisasi itu proses pembangunan ulang pasar baru. Jadi ketika ada revitalisasi, kemudian Perumda melaksanakan kajian, keluar 100 juta. 100 juta itu general kan general. Karena waktu itu belum ada tier-tier ya. Anu diharap, anu di mana? Anu hub dan sebagainya belum. Itu harga general saja berdasarkan kajian mereka, 100 juta. Dan kita pedagang existing dapat diskon 70%. Itu kajiannya sudah ada. Dan sudah ditandatangani oleh Direktur Perumda waktu itu. Nggak bodoh? Pesantren. Itu Bapak-Bapak. Tapi saya yakin kajian ini di data mereka masih ada. Minimal kita punya gambaran nggak? Kalau harga rilisnya 100 juta, kita dapat 70%, berarti 30 juta. Itu kita hitungnya secara umum dulu, non tier ya. Next Bu. Nah, strategi bargainingnya gimana Bapak dan Ibu? Strategi tawarnya gimana? Fokus akan kawal terus penentuan harga baru untuk kios dan unit ini. Ya. Karena posisi bargaining atau posisi tawar akan lebih powerful jika kita berkelompok. Sepakat nggak Bapak dan Ibu? Sepakat. Sepakat ya. Jika kita kuat dalam berkelompok, maka posisi tawar kita akan lebih powerful. Untuk itu, fokus dan pedagang harus selalu kompak. Pengurus Bapak dan Ibu, terus terang ya, kita nggak ada tendensi apa-apa kecuali untuk kepentingan kita bersama. Tidak untuk mencari keuntungan apa-apa Bapak dan Ibu. Tapi kami minta, kita harus satu suara. Next Bu. Saya habis. Terima kasih. Atur nuhun sadayana. Terima kasih untuk semua. Acara saya kembalikan ke Bapak. Atur nuhun kepada Pak Sekjen, Pak Dhani Mauladi. Demikian mungkin pemaparan dari Pak Dhani mengenai agenda kita, agenda fokusnya terutama ya. Mungkin acara selanjutnya
sudah disediakan jamuan makan di belakang, nanti bisa mau sholat juga bisa di sini. Di lantai 6 ya. Sholatnya di lantai 6. Oh, lobby. Nah, sholatnya di lantai lobby, jadi turun lagi ke lantai L. Nanti untuk toilet di sini juga ada di sebelah. Oh ya, ini kelewat Pak. Absen perkenalan anggota tim fokus itu, langkah sambil pertama menunggu yang break kita makan miliki, siang bersatu itu yang sudah disiapkan oleh kita menang. Mungkin seperti itu. Dan yang terakhir sepertinya makan siang udah mulai siap ya. Mangga setelah makan siang tidak dulu pulang, kita sampaikan semua undang-undangnya, akan kita rangkum dan kita sampaikan bersama biar semuanya melihat secara pasif lah ya, secara media sosial nanti kita viralkan. Silakan jeda istirahat dulu ya Bu. Maka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan siangnya setengah jam karena toko juga kita tinggalin ya, jangan lama-lama biar tidak efisien. Terima kasih ya, silakan makan. break untuk makan siang. Kita mengantri untuk break makan siang. Ayo, ayo. Turun langsung ya, bener. Nanti enak di sini kita mainkan lagi biar nggak pusing. Main boleh. Bener nggak men? Biar nggak pusing men. Oh, yang di grup kemarin bikin tutorial salah satu. Apa kondisi gedung lama untuk pedagang lama itu akan diberikan diskon 70%. Tapi sebetulnya itu ada skemanya Pak. Informasinya ketika itu sebelum mau ditandatangan ya jalan itu, cuman ada insiden dan yang mempunyai kebijakan ini keburu nggak ada. 2019 itu mau dilempar ke pedagang harga kios dengan catatan pengelolaan waktu itu masih sama Perumda setelah peralihan dari APP ya. Itu waktu itu mau dilempar ke pedagang lama untuk 2019 prioritas 70% harga kios dengan kondisi gedung ini. Harga lama ya. Nanti juga mungkin bisa terkait dengan pertanyaan yang Cici tadi. Jadi harga yang lama itu kemarin juga mungkin sedikit misinformasi dari kita. Apakah itu harga lama yang telah disepakati antara Perumda dengan APP dulu? Mungkin itu ya. Karena landasannya ketika bicara harga kios itu disepakati oleh Perumda dan pengelola dan Pemkot. Jadi mungkin landasannya bukan harga kesepakatan. Harga yang ditetapkan berdasarkan peraturan wali kota. Nah, untuk kondisi gedung seperti ini, untuk buat pedagang lama itu akan mendapatkan kebijakan diskon sebesar 70%. Itu informasi yang kami dapatkan. Itu informasi ini kami dapatkan langsung dari mantan direktur Perumda. Mungkin tidak kita sebutkan namanya, kecuali nantilah ngobrol sambil ngopi di lantai 3. Itu mungkin Pak Haji. Jadi kesimpulannya, harga kondisi gedung lama untuk pedagang lama dapat diskon 70%.
Itu jawaban sederhananya. Itu mungkin Pak Haji, jawaban, ada tambahan? Gimana Pak Haji? Yang dimaksud ya untuk gedung yang lama ya, yang belum direnovasi ya berarti ya. Ya betul. Kalau harga lama itu kan sesuai lantai. Nah, kalau lantai saya kan dasar 1. Betul. Di dasar 1 pun ada 2. Ya. Artinya 2. Dulu itu ada namanya kelompok 42 tuh naik di brodes dikit di atas. Itu beda lagi. Nah, kami pedagang lama yang lantai dasar 1 itu per meter dulu 18 juta. 18 juta ya. Nah, itu yang lantai paling mahal namanya dulu itu. Nah, kalau berdasarkan harga lama yang disampaikan oleh apa namanya yang nggak usah disebutkan namanya lah ya. Teman yang nggak usah disebutkan namanya ya. Nah, kalau berdasarkan harga lama dipotong 70%, nah, itu sesuai. Karena gedung kan udah dipakai 20 tahun. Nah, itu sesuai, itu masuk itu masuk akal, rasional. Tapi kalau rumor yang beredar yang berkeliaran kemana-mana yang hampir tiap hari, yang begitu kan meresahkan pedagang tuh. Ya, meresahkan pedagang. Jadi banyak-banyak teman-teman yang datang ke saya, ini bagaimana Pak Haji menangkap ini? Saya bilang nggak usah stres lah, nggak yang gitu, anggap aja orang gila, saya bilang gitu. Misalkan ke Fokus ditolak ya, jelas itu. Karena apa? Ini bukan, harganya tidak normal dan saya pun setuju. Tapi dia karena banyak organisasi di pasar baru menawarkan ke yang lain dengan ada pi lah, misalkannya 1 juta yang didinya 30%. Siapa yang nggak bergeming, ya pastilah kita yang riuh dan jadi korban. Oleh karena itu saya mohon dengan sangat, yalah kita masing-masing berusaha untuk satu suara. Contoh yang konkret pasar ITC, kebijakan apapun dari Pemkot, dari apa, karena Apik itu di ITC satu suara selalu mental. Malahan buat pedagang itu atau siapa parkir bisa gratis supaya saya sangat salut sekali. Jadi setiap kebijakan pemerintah apa-apa yang berbau uang dengan mudahnya bisa ditolak gitu karena satu suara. Mungkin cuman segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ego kita dengan segala kerendahan kita misalkan untuk mencoba merangkul organisasi yang lain. Sebetulnya kalau kita tahu sejarah kita ini yang di depan lah, termasuk di depan ini juga bukan orang yang tidak mencoba mengambil peran ketika adanya organisasi di Pasar Baru ya. Tapi ya mungkin ada hal yang kurang sejalan dengan kita ya pada akhirnya ya mungkin udah jadi hukum alam ya. Adanya perbedaan gitu ya, tapi itu bukan jadi masalah, itu bagi kami sih udah jadi hukum alam dan perbedaan itu rahmat bagi kami gitu kan. Jadi jangan disamakan, kami harus sama gitu kan, karena Tuhan menciptakannya berbeda-beda gitu kan. Kami awalnya ketika mendirikan Fokus ini tidak sengaja, dari obrolan kekritisan kami di lantai pojok gitu ya, tiba-tiba ini ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Padahal ada organisasi yang lain nih di Pasar Baru ini. Pada kemana gitu ya. Di saat teriakan pedagang, keluh kesah pedagang, kok tidak ada yang mau bergerak ya. Muncullah mulai Fokus di sana. Saya sendiri waktu itu iseng. Kita kirim surat ke DPRD. Namanya apa Bang? Bang Rahman. Kita namain saya Fokus aja Bang. Fokus. Bang, tanda tangan sama abang, kita kirim surat ke DPRD. Ternyata kita dipanggil audiensi. Suratnya nyasar ke organisasi lain yang tidak pernah dipanggil katanya. Untuk audiensi kita yang iseng waktu itu dipanggil. Wah kalau gini mah udah aja kita perkuat Fokus gitu kan. Lagian juga kiprah kita juga udah teruji lah.
kita melakukan aksi demo di jalan, pembukaan akses gedung. Mungkin teman-teman tidak tahu pedagang bagaimana kita berjuang sampai tengah malam, sampai subuh saya ngejar Kang Yana waktu itu supaya gedung ini dibuka. Cuman kita modelnya bukan model pingin cari panggung, Pak. Udah aja turun lagi ke bawah, nongkrong lagi, ngopi lagi. Tapi sayang dengan potensi yang kita miliki, kenapa ini tidak dijadikan sebuah organisasi aja yang lebih legal gitu kan. Makanya secara perlahan desakan teman-teman, malah ini nih yang paling semangat ngejar ke saya, Pak udah fokus dilegalkan aja. Lalu gimana Bang? Kata saya kan masih banyak organisasi yang lain yang mudah-mudahan bisa mengakomodir. Tapi kenyataannya kan sebetulnya tidak bisa menutup mata bahwa agak ada hal yang emang terlalu sulit lah ketika kita harus merebut dengan bukan ego. Maaf, karena posisi kita selalu terbuka dengan pedagang, gitu kan. Tidak ada hal yang menjadi kepentingan lah, ya. Tidak bermain dalam hal kepentingan satu kelompok atau apapun lah. Kita selalu terbuka dan dengan secara natural aja, alami, menggelinding begitu saja muncul ada dan lumayan dirasakan oleh teman-teman pedagang dengan kiprah kita. Kalau kita misalkan merangkul teman-teman yang lain, mungkin siapa kita gitu kan? Kan jawabannya jadi gitu. Kamu ngajak organisasi yang lain, fokus ini orang kemarin sore lah boleh dikatakan kan gitu. Isinya orang lama semua gitu kan. Ya itu bukannya kita tidak ingin merangkul atau berdampingan. Itu sih substansinya bukan ke sana sih. Substansinya bagaimana perjuangan kita bisa dirasakan oleh pedagang. Itu substansinya. Kalau perbedaan pasti ada lah. Gitu kan. Di kita juga banyak partai gitu kan di Indonesia. Ya di pasar juga mungkin banyak organisasi. Ya tinggal dinilai aja. Tinggal dinilai aja siapa yang emang betul-betul bisa memperjuangkan aspirasi pedagang gitu. Kalau misalkan harapan bagaimana merebut tadi seperti sekalian aja saya jawab pertanyaan dari Pak Haji Pak Sarip. Saya tidak tahu harus gimana merebutnya Pak, gitu kan. Sama ini juga kita di sini selalu menghormati sini. Jadi apa-apa yang bisa diberikan oleh teman-teman kita sangat terbuka seperti yang Pak Kurnia tadi bilang. Nanti setelah kajiannya matang baru kita rilis sebagai pernyataan sikap bersama. Ini masalah harga dulu ya Ko Wahid. Kemudian masalah data tentu kita juga paralel ya Ko Wahid ya, tidak bisa langsung serta-merta, tapi saya salut sama Ko Wahid. Satset jebret begitunya. Alhamdulillah, nuhun Ko Wahid. Tapi paralel kita kumpulkan dan teruntuk untuk teman-teman di sini pun ya kita sekalian membuka pintu ya Pak ya. Jika memang sudah mantap bersama fokus, tinggal dihubungi Pak Yogi sebagai koordinator datanya. Kemudian untuk Pak Dedi terima kasih inputnya. Saya setuju sih bagaimana fokus ini cepat besar. Tentunya salah satu yang paling mudah adalah dari mulut ke mulut. Jadi selepas ini saya harap teman-teman bapak-bapak sekalian juga menyampaikan vibrasi yang sama tentang perjuangan kita. Bahwa memang kalau bukan kita siapa lagi lah, kurang lebihnya seperti itu. Dari kita dulu sampaikan ke teman-teman yang mungkin hari ini belum sempat hadir. Tentu dari pengurus pun kita juga tidak hanya diam. Kami juga kadang-kadang kedatangan tamu dari lantai A, lantai B. Itu terus kita follow up Pak Dedi. Mudah-mudahan dengan sedikit berbagi empati, kemudian ada kesamaan misi dan mereka mau bergabung dengan kita. Dan perlu digarisbawahi, kami ini secara pribadi dengan organisme manapun di Pasar Baru secara pribadi itu baik. Tidak ada tendensi apa-apa. Kami ketemu di parkiran juga oke, lebih biasa aja lah. Kadang-kadang kami juga diskusi masalah lain ya. Jadi tidak ada gesekan atau friksi apapun ya di kami dan organisasi yang lain. Itu. Kemudian masalah toko tutup. Toko tutup yang saya pahami, meskipun kita tidak seperti Pak Kurnia tadi bilang, kita butuh kontennya saja Pak, Bapak Ibu. Kita butuh kontennya saja, sehingga konten itu bisa dalam tanda petik mengundang berita.
Nah ini yang mau kita up sebenarnya gitu ya. Mau kontennya tutup toko kemarin kan kontennya mungkin Pak Bapak Ibu juga menyimak di grup ya. Kontennya Pak Samino yang tehel paket dus itu juga lumayan viral tuh. Ya, itu sampai ke telinga Perumda. Keramik diganti dus. Mungkin bapak-bapak belum ingat ya, jadi ada keramik-keramik bolong, kita protes, itu diganti-ganti wae. Akhirnya Mas Samino ngobrol ke kita, kumaha mau digantiku kardus, gimana kalau diganti sama kardus? Terus kita foto, kita viralkan. Dan berita itu ternyata viral sampai ke Perumda. Nah hal-hal seperti ini yang bakal membuat mereka makin kebakaran jendol. Karena memang seperti yang tadi saya paparkan, zaman sekarang ini no gimmick no viral gitu ya. Karena kita belum ada sumber daya selain sumber daya kompak gitu ya. Kecuali sumber daya yang lainnya kita kuat, itu mungkin masalah bukan masalah gitu ya. Tapi dari hal-hal seperti itu kita harapkan ini bisa jadi viral gitu. Sehingga yang berkepentingan juga jadi lebih mendengar. Kita juga lihat contoh bagaimana atap tuh bocor, Mas Samino teriak-teriak, ariges rame mah geningan di omean. Nah kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau nanti kita ada tutup, rencana kita mau foto, kita mau undang wartawan, kita up di sosmed masing-masing, kita tag pemangku, misalnya Ridwan Kamil, Perumda di IG masing-masing, itu sebenarnya sangat bisa dilakukan. Seperti itu. Karena kita awalnya memang tergabunglah dalam salah satu organisasi di Pasar Baru. Tapi ya secara fitrah mungkin ada perbedaan visi, ada ketidaksamaan misi. Dan itu memang tidak bisa kita paksakan. Kalau dipaksakan, itu bakal timbul potensi friksi yang lebih besar. Nah kami pun karena dorongan empati saja tadinya Bapak Ibu. Karena secara pedagang, secara fitrah ya Bapak Ibu, saya kira pengen nama dagang, lah, gitu, nggak mau ribet ini itu, gitu, pengennya dagang, cuman dorongan empati dari teman-teman, dari yang sering ngobrol di pojok, ini harus ada yang bergerak nih, harus ada yang menggerakkan. Asalnya kita silent dulu tuh, waktu PPKM betul kata Pak Kurnia tuh setengah 12 ya Pak, jam 12 masih teleponan, dan isu kan siap ke Pemkot menghadap Yana, ayo siap. Tapi lepas itu kita nggak euforia berlebihan, biasa aja, yang penting niat kita tersampaikan. Atas dasar inputan dari berbagai pihak termasuk teman-teman, yuk kekuatan ini kita legalkan saja menjadi organisasi. Demikian Pak Haji Sarip, terima kasih. Hatur nuhun. Merah ataupun di lantai 3, Pak Kurnia, bahwa harga yang disepakati adalah harga yang telah disepakati oleh DPRD, Walkot atau PLH, pengelola dan pedagang. Dan harga kesepakatan itu sudah diundangkan. Jadi ketika belum diundangkan sebagai suatu ketetapan resmi, berapapun yang pihak lain bayar itu tidak sah. Betul ya Pak? Oke. Kemudian nyambung sedikit dari data yang saya berikan. Saya izin saran sedikit Pak. Mungkin fokus harus memiliki layout daripada setiap lantai daripada Pasar Baru ini. Dari existing pedagang. Misalnya sebagai contoh kasus di dasar 1. Layout itu untuk data-data yang sudah masuk, fokus beri stabilo. Kenapa ini seperti ini? Dihubungkan dengan pernyataan dari fokus bahwa sudah mulai banyak pihak-pihak lain yang ikut bermain di sini, ikut mengklaim daripada keberadaan daripada suatu lokasi berjualan. Logika berpikirnya begini Pak Kur, kalau misalnya suatu pihak dia mencoba mengklaim dan tidak ada penolakan, dibiarkan, keberanian mereka akan makin lama makin kuat. Tapi begitu terjadi suatu klaim dan kita fokus memiliki datanya, oh ini mah anggota gua, ini anggota kami nih, udah gak bisa diklaim, mereka pasti akan bergeser ke tempat lain. Itu saja kiranya Pak, terima kasih. Ya, syukur alhamdulillah mungkin forum ini sangat bisa membantu ya untuk memecahkan persoalan-persoalan pasar yang ada di Pasar Baru berkaitan dengan simpang siurnya persoalan-persoalan Pasar Baru.
Jadi urung rembuk itu sangat memberikan suatu warna yang cerah, yang memberikan suatu kesejukan dan solutif artinya. Artinya saya apresiasi dalam masalah forum ini. Kemudian berkaitan persoalan masalah kenapa sih pedagang itu sulit dipersatukan? Ya biasanya jiwa pedagang mah jiwa gentleman, jiwa jawara, artinya kan saya tidak mau di bawah dan saya pengen di atas. Itu persoalan di organisasi seperti itu. Jadi menyatukan suatu organisasi di Serikat Pedagang. Beda lagi dengan buruh. Garis komandonya jelas, itu strukturnya jelas dan kebutuhannya sama. Jadi insya Allah lah, saya di forum itu dulu sudah memberikan satu arahan dan untuk bagaimana menguatkan organisasi dari pasar baru yang paksi-paksi banyak. Tapi intinya saya juga sudah memahami bahwa fokus orang-orang baru. Saya orang lama Pak di pasar baru kurang lebih hampir 40 tahun, 70 tahun 70 Pak. Saya generasi kedua Pak kalau bicara itu. Nama saya bagus Pak. Saya teratur ya. Saya di posisi dulu itu berbenturan di posisi Pak Jakaria. Itu ada 3 faksi, artinya kami insya Allah istiqomah sampai sekarang masih saya posisi di pasar baru. Jadi persoalan masalah organisasi sudah clear bahwa insya Allah kita bergandengan tangan. Saya di P32B Pak, itu juga organisasi yang ada sudah dikenali pada pasar. Jadi dengan ada forum fokus itu insya Allah kita akan coba bersatu. Nah berkaitan dengan persoalan tadi bahkan kenapa persoalan harga itu ada para pihak terlibat, ada Pemkot, ada Perumda dan juga ada pengelola. Ini juga sebetulnya kenapa melibatkan pengelola dalam menawarkan harga. Saya ada bocoran mungkin di dalam masalah PKS kerjasama para pihak. Ada Perumda, di sini ada PT Dam kurang lebih ya itu diantaranya mungkin perjanjian kerjasama investasi, penyediaan infrastruktur pasar baru, trade center dalam bentuk build operator transfer atau BOT. Nah mungkin diantaranya sahabat-sahabat ini kan sebagai pencerahan saja sebenarnya. Kerjasama saling menguntungkan di mana pihak pertama menyediakan lahan dan bangunan beserta fasilitas pasar yang dikenal dengan nama pasar baru. Nah ini Perumda sangat cantik artinya kan menawarkan kepada investor dengan nama besar dan ya pasar baru diantaranya itu kan ekornya. Kemudian diantaranya kan, nah di sini kan kerjasama saling menguntungkan di mana pihak pertama menyediakan ya tadi kan lahan dan bangunan bersama fasilitas pasar dan yang dikenal dengan pasar baru. Nah kemudian juga sedangkan pihak kedua, nah ini persoalan pihak kedua nih yang diberikan kewenangan tadi kan. Sedangkan pihak kedua melakukan kegiatan renovasi atas bangunan yang sudah ada atau melakukan pembangunan sebagai bangunan baru dalam rangka penataan perbaikan dan pengembangan pasar serta pemasaran, penjualan, hak pakai, ruang dagang dan pengelolaan gedung pasar baru tip BOT. Nah ini jadi satu persoalan yang dipertanyakan saya. Kalau seandainya harga pemasaran itu diserahkan kepada swasta, kayaknya ini akan terjadi bencana itu kan. Muncul angka sampai 100 juta kalau terjadi revitalisasi baru. Nah harapan saya sebetulnya ini kan harus digugat Perumda itu. Kenapa Anda itu membuat suatu perjanjian di mana para pihak pedagang itu diposisikan sebagai objek bukan subjek sebetulnya kan. Semestinya dilibatkan dalam persoalan kajian-kajian masalah kerjasama itu. Jadi harapan kami untuk masalah kedepannya fokus itu punya peran strategis artinya bagaimana harus bisa membaca mungkin membedah PKS kerjasama antara Perumda dan PT Dam yang diajarkan betul. Karena kalau ini tetap dibiarkan maka akan terjadi mungkin diantaranya kan akan terjadi kesulitan pedagang. Satu berkait dengan masalah hak kepemilikan, hak harga dan lain-lainnya. Jadi mungkin coba Bapak mempertanyakan meminta perjanjian kerjasama antara Perumda dan PT Dam sampai sejauh mana butuh kesepahaman. Kalau lihat tadi saya ada bocoran memang kalau diberikan kewenangan penuh pengelola itu tidak hanya mengelola jangka panjang, pemasaran penjualan, maka diantaranya ini juga akan sangat merugikan pedagang. Jadi mungkin diantaranya persoalan-persoalan yang harus kita bahas. Tapi yang jelas mungkin berkaitan masalah statement
kalau terjadi istilahnya kan tidak direspon 30 hari itu tidak direspon oleh Perumda, maka akan mendatangi. Itu sangat rasional. Saya juga banyak belajar dari persoalan masalah kebijakan-kebijakan pemerintah kan. Pemerintah itu kalau bicara masalah administrasi itu tidak cukup, Pak. Nah, kamu munculkanlah politik yang berkaitan dengan bagaimana kita mengedepankan hak-hak masyarakat pedagang akan diperhatikan oleh pemerintah data itu. Jadi saya langkah-langkah yang dijalankan oleh Fokus sangat setuju sekali. Pola strategis diantaranya masalah menyampaikan hak-hak masyarakat pedagang, kedua juga hak-hak secara politik. Mungkin itu hanya jawaban dari saya, tapi intinya kita selalu berkompaklah dengan Fokus agar kemudian apa yang jadi harapan Fokus untuk memperjuangkan seluruh pedagang itu untuk bersama-sama kita perjuangkan. Demikian mungkin yang akan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6. Sehubungan dari tadi pembahasan yang dibicarakan mengenai masalah kepemilikan dan perpanjangan gitu ya, masalah harga. Sebenarnya ada masalah yang sangat krusial yang sangat urgensi yang harus kita selesaikan dari pihak manajemen Pasar Baru, pengelola ya PT Dam. Yang mungkin di grup Pasar Baru sendiri pedagang sudah banyak yang berkoar-koar tentang kinerja pihak PT Dam yang sudah tidak masuk akal dan dibilang one prestasi ya, nggak bisa dianggap bahwa mereka berhasil dalam mengelola Pasar Baru. Nah, yang ingin saya sampaikan, pihak Fokus apakah bisa membantu untuk masalah-masalah pedagang yang sering disampaikan di grup Pasar Baru Trade Center itu sendiri. Terutama saya tuh sering sekali berkomentar yang sangat pedas buat pihak manajemen, dan pihak manajemen tidak ada tanggapan. Nah, yang saya minta di sini sering saya lihat itu premanisme, terutama tuh kayak sales makanan itu kan, bahasa-bahasa yang tidak mendidik, bahasa-bahasa binatang yang selalu keluar tuh di situ. Bahkan sering dilakukan teguran kepada pihak manajemen seolah-olah mereka itu nggak ada tanggapan. Terus kita tanya, kita harus melapor kemana? Kita harus lapor ke pihak keamanan. Keamanan hanya dilaporkan sekali. Setelah itu ya udah, tindak lanjut sekali, tindak lanjut berikutnya nggak ada gitu. Bahkan kita semua pedagang di situ memiliki hak kan untuk mendapatkan keamanan di sana. Khususnya untuk lantai 6 tuh nggak ada pihak security ya. Sangat sering terjadi keributan di atas itu. Bahkan pada saat tamu rame, mereka baku hantam yang ya, kelakuan-kelakuan yang nggak layak lah untuk dilakukan, nggak layak untuk dilihat gitu. Ada pertanyaan masuk ke saya, titipan dari teman-teman pedagang. Kalau tadi Pak Dedi saya dengar tadi bahwa saya puyeng. Nah, ini teman-teman pedagang juga bilang lagi penning banget. Ya. Pertanyaan pedagang sini mewakili bahwa dia bilang, ada nggak sih agenda dari Fokus untuk menekan pengelola sekarang supaya melakukan perubahan? Karena masalahnya sampai saat ini ya mungkin teman-teman semua merasakan seperti apa sekarang nih, mungkin yang sebelah kanan saya AC panas, ada eskalator misalkan mati diganti dengan bambu dan lain-lain. Gimana caranya? Ada agenda Fokus nggak dalam waktu dekat ini untuk menekan para pengelola supaya melakukan perubahan? Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih buat saya jawab pertanyaan dari Ko Wawa ya, yang di lantai 2 tadi terkait persoalan Kengkel ya, bahwa sudah merajalela dan sampai saat ini tidak ada solusinya dalam menyelesaikan persoalan guide ini. Itu tadi poin yang kami tuntut ketika PT Dam mulai masuk tuh, kami udah masukkan ke poin tuntutan terkait persoalan guide ini. Karena persoalan guide ini menjadi masalah bersama lah. Tapi kadang-kadang jadi buah simalaka buat kami. Ternyata pemain yang punya toko juga bermain dengan guide gitu kan. Jadi ini juga sangat menyulitkan. Tapi setidaknya udah pernah kami sampaikan bahwa keluhan dari pedagang terkait persoalan guide ini udah sangat mengganggu, walaupun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut.
Tapi ada yang paling urgent sih Pak, sedikit demi sedikit untuk mengurangi peran gaib di sana. Seharusnya pihak pengelola kerjasama dengan pihak travel. Travel di Bandung itu ada 80. Dan sampai saat ini belum ada yang satupun terjalin kerjasama dengan pihak pengelola. Nah, dia datang, terus cari-cari, kebetulan ketemu sama saya bawa belanja toko saya, dia minta diantar belanja kemana lagi, saya antarin ke tempat yang harganya betul-betul tidak mencekik gitu, harganya normal saja. Saya ingatkan, kalau datang ke sini, jangan pakai guide, bilang tahu teman-teman semuanya, kalau Anda pakai guide, Anda akan kemahalan. Dan alhamdulillah toko-toko yang lain juga akan demikian menyampaikan. Nah itu secara manual saja namanya. Nah itu juga cukup efektif juga. Kenapa? Itu saya lakukan udah berapa lama. Dan ada teman saya dari Malaysia, kebetulan dari Penang datang ke Bandung belanja, terus dari Johor datang belanja, turun di Bandara Hussein, dia tidak pakai itu, dia naik apa aja, turun, dia langsung aja belanja, dia udah tahu. Nah, padahal sebelumnya dia belanja pakai guide mahal. Setelah dia langsung tidak pakai guide, baru dia rasakan bahwa belanja itu sebenarnya jauh lebih murah kalau langsung sendiri tidak pakai guide. Itu saja, mungkin teman-teman pedagang lainnya bisa juga menyampaikan hal yang serupa secara alami. Kalau tidak pakai konten yang lainnya, mungkin itu juga efektif juga untuk keamanan. Dan cuma perlu diketahui guide ini juga sama juga Pak Aun. Kalau kita bicara, saya kebetulan ya, yang harga 75.000 itu yang Pak Alok loh, Pak Alok Cimelan. Nah itu ya, dia kan curhat sama saya. Nah setelah saya bicara dengan dia, ternyata guide-nya tuh masih ngumpet di samping sana tuh mendengar pembicaraan. Kalau saya biasa aja, saya turutin aja orangnya, kamu ngapain? Dia pergi. Nah kita harus berani melawan dia. Jadi kalau kita nggak berani lawan dia senang memang kita ditekan gitu. Gitu aja intinya. Ya kan dia manusia juga, sama kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pedagang memberikan poin tuntutan kepada Wali Kota Bandung selaku kuasa pemilik modal. 1. Memperpanjang surat pemakaian tempat berjualan SPTB sampai Desember 2025. 2. Turun tangan langsung membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Pasar Baru dengan melibatkan para ahli dan perwakilan pedagang. 3. Mengevaluasi pengelola Pasar Baru saat ini yaitu PT Dam Sawarga Maniloka. Tuntutan kepada DPRD Kota Bandung. 1. DPRD harus membuat rekomendasi kepada Wali Kota Bandung terkait banyaknya persoalan di Pasar Baru. 2. DPRD harus membuat rekomendasi terkait tuntutan pedagang Pasar Baru untuk memperpanjang hak guna pakai sampai Desember 2025. 3. DPRD harus membentuk pansus terkait banyaknya persoalan di Pasar Baru sebagai wujud menjalankan peran dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif atau pemerintah Kota Bandung. Jika dalam waktu 30 hari sejak tuntutan ini dilayangkan tidak ada tindak lanjutnya, para pedagang 1. 3.000 pedagang Pasar Baru akan melakukan unjuk rasa ke Balai Kota. 2. Gerakan menutup toko selama 1 hari. 3. Melakukan langkah hukum berupa class action. Mosi tidak percaya terhadap Perumda dengan jajaran direksi yang tidak kualifikasi dan tidak kompeten. Demikian. Sepakat? Ya, nuhun, mangga dikembalikan ke MC.
terkait dengan Pasar Baru Bandung. Acara akan kita tutup mungkin dengan ada kata terakhir Pak Kurnia mungkin. Ya, sedikit saja mungkin karena waktu juga sudah mepet. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan pedagang semua atas kehadirannya di tempat ini dengan meluangkan waktu yang mungkin cukup menyita dan mengganggu aktivitas Bapak. Untuk itu sebelumnya kami sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi langkah yang baik buat kita semua, sehingga apa yang menjadi persoalan di sekitar Pasar Baru ini kita bisa selesaikan secara sama-sama. Itu saja mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu rekan pedagang.